warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMP Muhammadiyah Limbangbuna. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Giovanni Larasati dari kelas 7. Dan saya Raihanatullah Wardah dari kelas 9. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami dengan judul Pengaruh Ukuran Cangkang Telur Terhadap Kecepatan Kenaikan pH Tanah. Dari persoalan cangkang telur yang merupakan limbah organik yang berasal dari rumah tangga yang dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Pada penelitian sebelumnya sudah banyak membahas pengaruh pupuk cangkang telur untuk meningkatkan pH tanah, namun tidak dijelaskan ukuran dari cangkang tersebut. Hanya dijelaskan masanya. Berdasarkan hal tersebut, maka kami melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh ukuran cangkang telur terhadap kecepatan kenaikan pH tanah. Dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh ukuran cangkang telur terhadap kecepatan kenaikan pH tanah, maka kami membuat hipotesis awal dari penelitian kami adalah semakin kecil ukuran cangkang telur, maka semakin cepat kenaikan pH tanah. Dengan rumusan masalah bagaimana pengaruh ukuran cangkang telur terhadap kecepatan kenaikan pH tanah, maka kami menentukan variabel dari penelitian ini yaitu variabel bebas adalah ukuran cangkang telur, variabel terikat adalah kenaikan pH tanah, dan variabel kontrol adalah jenis tanah. Dalam pengujian karya ilmiah kami menggunakan alat yang sederhana seperti berikut ini. Alat yang pertama ada chopper yang digunakan untuk memperkecil ukuran cangkang telur. Yang kedua ada glass beaker yang digunakan untuk tempat menyimpan tanah. Dan di sini ada pH meter untuk mengukur pH pada tanah. Dan di sini ada timbangan. Kami menggunakan dua saringan untuk dua ukuran yang berbeda. Kemudian bahan yang kami gunakan dalam karya ilmiah kami, yang pertama ada cangkang telur yang kami ambil dari sampah dapur ibu kami. Yang kedua ada tanah yang kami ambil dari lingkungan rumah kami. Tahap pertama, mencuci cangkang telur terlebih dahulu agar kotoran di kulit telur hilang dan mensortir cangkang telur. Selanjutnya, cangkang telur dikeringkan untuk menurunkan kandungan air dan lebih gampang saat dihaluskan. Setelah cangkang telur kering, masukkan ke dalam koper untuk dihaluskan. Setelah halus, kami menyaring menggunakan dua saringan untuk dua ukuran yang berbeda, yaitu bubuk kasar dan bubuk halus. Berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di antaranya luas permukaan, kami menggunakan dua ukuran untuk bubuk cangkangnya. Padatan yang bentuknya serbuk halus mempunyai total luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang ukurannya lempeng atau butiran. Karena selisih dua ukuran bubuk tidak terlalu besar, maka hasil akhirnya juga tidak terlalu signifikan. Setelah itu, tanah ditimbang dengan berat 100 gram. Cangkang halus dan kasar ditimbang masing-masing sebesar 10 gram. Cangkang telur halus dan kasar masing-masing dicampurkan dengan tanah yang telah ditimbang. Tanah yang telah dicampur dengan cangkang telur diukur menggunakan pH meter. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pH tanah akan bersifat basa lebih tinggi ketika diberi cangkang telur dengan ukuran halus. Hal ini dikarenakan pengaruh ukuran cangkang telur saat mencampur dengan tanah, sehingga pH awal pada tanah akan meningkat.
Hasil akhir ada perbedaan, namun tidak signifikan karena ukuran yang kami buat tidak terlalu banyak selisih. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ukuran bubuk cangang telur yang lebih halus lebih cepat dalam menaikkan pH tanah dibandingkan bubuk cangang telur yang lebih kasar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.